Halo semuanya, selamat datang di channelnya Sobat Kemudi. Oke, gue masih ada di dealernya Subaru di Bandung, Plaza Subaru Bandung. Dan di sebelah gue ini sudah ada mobil SUV. Kemungkinan besar dia akan bersanding dengan CR-V dari Honda. Tapi mobil ini lebih murah. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. Mobil ini dibanderol hanya di kisaran 600 jutaan, tepatnya 674.500.000 rupiah saja. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Honda CR-V, itu CR-V dia udah di 700 atau 800 jutaan mungkin untuk tipe yang paling tingginya. Dan sekarang kita akan bahas dari desainnya dulu untuk mobil ini. Kalau desain dari mobil ini mobil cowok banget. Ini mobil cowok banget, laki banget. Kelihatan dari bagian depannya, grillnya yang begitu tegas ya, bergerigi dan ada chrome-nya, dan di tengahnya ada logo Subaru, dan yang pasti mobil ini sudah ada kamera depan. Tapi stop ya. Jangan mikir mobil ini punya kamera 360, no. Jadi mobil ini meskipun dia punya kamera di depannya, tapi tidak mengelilingi mobilnya. Jadi hanya bagian depan, terus di sebelah spion kiri, dan ada di bagian belakang. Jadi hanya ada 3 kamera. Jadi sebelah kanan dia belum ada kamera. Ya ke depannya mungkin nanti bakal ada kamera 360 ya. Tapi di sini sudah lebih dari cukup karena blind spot sudah ada di mobil ini. Blind spot ya kan, dari mulai kiri, depan, belakang udah lebih dari cukup sebenarnya. Terus di sini untuk bagian headlampnya dia sudah menggunakan LED Pro G dan ada di RL-nya juga. Di bawah dia ada fog lamp dan semuanya sudah menggunakan LED untuk mobil ini. Dan yang gue seneng dari mobil ini, dari mobil Subaru Forester ini adalah ground clearance-nya. Jadi benar-benar ini bisa diajak main tanah. Ya main tanah, main batu, meskipun memang tidak terlalu ekstrim ya, jangan terlalu ekstrim. Tapi dia sudah memiliki ground clearance yang cukup tinggi, jadi 220 mm untuk ground clearance-nya. Terus di sini lihat bumper depannya, dia ada warna silver seperti ini. Di sininya dia ada garnish lagi warna chrome, dan ini penyemprot untuk bagian headlamp. Tapi kalau gue lihat lagi dari depan, Forester tuh memang ganteng sih. Cowok gitu, laki banget. Terus sini lihat dimensinya, ya dimensinya dia cukup panjang, cukup besar, tapi nggak sebesar Fortuner atau Pajero, nggak sampai sebesar itu ya. Sini juga udah ada over fender sampai ke belakang sana. Velgnya dia ukuran 18 inci dengan desain two-tone polish seperti ini, dan dia dibalut ban berukuran 225/55 ya dari Bridgestone. Ya memang kalau untuk mobil-mobil SUV ya jangan terlalu tipis bannya, jadi harus sedikit lebih tebal karena ban tebal itu akan memberikan kenyamanan pada mobil ini. Dan ini juga lihat jauh travelnya jauh. Terus sini bagian sini dia masih ada lagi variasi, dia ada warna-warna silver. Di sini spionnya dia ada lampu seinnya juga yang tadi gue bilang. Di sini ada kameranya. Nah, untuk bagian jendelanya di sini dia dikelilingi berwarna chrome, terus ada door handle-nya juga warna chrome. Di atas dia ada roof rail, bukan plastik coy. Ini beneran bisa dipakai, kita bisa naruh bagasi di atas, jadi kita bisa naruh roof bar lagi ke sana dan kita bikin bagasi di atas buat mudik. Cocok nih. Bentar lagi kan lebaran nih. Puasa terus lebaran kan sebentar lagi. Ini cocok nih buat mudik ya kalau pakai mobil ini. Dan mobil ini dia juga punya fitur canggih, itu namanya EyeSight ya. Kalau misalkan Toyota punya TSS, ini juga punya dong. Honda punya Honda Sensing, ini juga punya. Dia namanya EyeSight. Terus di sini juga dia ada sensor. Di tengah sana dia ada sensor untuk wiper. Jadi sensor hujan. Kalau misalkan hujan, wipernya jadi auto. Jadi dia langsung membaca, begitu hujan, wipernya langsung gerak. Keren kan? Terus di bagian belakang sini, roda bagian belakang dia sama persis sama yang depan, desain velgnya juga sama, ukuran bannya sama, dan disc brake-nya sudah di keempat roda. Oke, jadi safety untuk mobil ini. Bagaimana dengan desain belakangnya? Tetap di sini dia masih SUV banget. Dari depan yang tadi gue bilang mobil ini gagah, laki banget. Belakangnya pun sama.
Jadi bener-bener ya udah ini SUV gitu, mobil SUV seperti ini, mengotak ya, tidak terlalu yang tajam seperti apa gitu, enggak. Ini desainnya bagus. Pas gitu desainnya. Oke, kita lihat kelengkapannya. Di atas dia antenanya model shark fin, di sini ada upper spoiler, Hyman stop lamp juga ada, di sini ada rear defogger, ada rear wiper, dan di sini dia stop lampnya. Memang di sini tidak semuanya LED ya, jadi kayak lampu sein, terus ini sepertinya lampu mundur ya. Lampu mundurnya juga kalau misalkan kita lihat sepertinya dia belum LED juga ya. Terus ini tapi untuk bagian stop lamp dia sepertinya dia sudah menggunakan LED ya. LED memanjang seperti ini. Tapi masih cakep-cakep aja. Di sini juga Subaru emblem Subaru symmetrical AWD. Jadi mobil ini all wheel drive. 600 juta dapat all wheel drive loh. All wheel drive itu keempat rodanya berputar. Jadi mengeluarkan tenaga lah pokoknya. Semuanya bergerak kan. Kalau misalkan RWD itu dia bagian belakangnya saja yang bergerak. Kalau misalkan FWD dia bagian depannya. Kalau ini semuanya bergerak. Sini ada emblem Forester. Di bawahnya dia ada sensor-sensoran. Di bawahnya dia ada bumper seperti ini. Knalpotnya, nah sini lumayan gede. Meskipun memang dikasih satu, tapi udah lebih dari cukup sih. Satu juga sebenarnya. Karena mobilnya juga ini 2000 cc ya, nggak terlalu besar gitu. Jadi cukup satu. Kita buka bagasinya. Elektrik ya kira-kira? Tebak. Elektrik dong. Bagasinya elektrik. Dan ini juga bisa kita setting. Jadi kan kalau di rumah kita kan garasinya nggak semuanya tinggi kan. Ada rumah tuh yang garasinya nggak terlalu tinggi. Kita bisa setting. Misalkan mau dibuka full bisa, mau dibuka setengah bisa. Itu ada pengaturannya nanti di depan sana. Kita lihat sini bagasinya karena ini hanya 5 penumpang saja, otomatis bagasinya di sini besar. Kita mau bawa koper segede apapun, gede, sini masuk gitu. Masuk, dan di sini ada tirai esparatornya. Model tirai seperti ini. Nah, untuk menambah privacy aja biar nggak kelihatan sama belakangnya. Kalau bukan keluarga, kalau keluarga sih sebenarnya nggak perlu sih sebenarnya. Sini juga dia ada apa di bawahnya, sepertinya dia masih punya ban ya. Betul, dia masih punya ban serep, tapi memang desain velgnya berbeda, tidak sama yang dipakai. Jadi velgnya velg kaleng gitu. Sini ada tombol-tombol, lihat tombol apa ini tombol untuk melipat kursi baris kedua. Oke, langsung dilipat. Dan ini hampir rata lantai ke depan. Kalau misalkan kita hanya berdua, misalkan suami dan istri mau bawa barang banyak pindahan, misal ini bisa dilipat semua dan ini benar-benar rata. Ini juga bisa dicopot nih, si bagian esparatornya juga bisa dicopot. Jadi kita benar-benar dapat ruang bagasi yang besar untuk mobil ini. Beralih ke bagian dalam, yang gue suka dari mobil ini tuh joknya pertama ya. Yang pertama itu joknya empuk coy, empuk bro. Joknya empuk, enak, dan ini juga dia ada ventilasinya, jadi bisa mengeluarkan udara sejuk, pantat kita nggak kepanasan ya. Dan ini joknya sudah dibalut kulit juga, desainnya oke, dan ada sayapnya. Nah, jadi enak, badan kita nggak kabur-kaburan gitu. Headrestnya juga oke, jadi desainnya tuh sporty meskipun mobil ini adalah mobil SUV gitu. Dan ini desain dashboardnya. Desain dashboardnya sih buat gue sih oke sih ini. Desain dashboardnya keren ya. Kayak mirip mobil apa gitu. Gue kayak nggak asing ngelihat desain dashboard seperti ini. Dan ini bahannya dia soft, empuk. Ya bagian laci sih nggak empuk. Cuman di sini hampir didominasi dengan panel empuk untuk bagian dashboardnya. Keren, desainnya oke, SUV banget, berkelas, beda memang. Kalau kita naik Subaru tuh
memang beda gengsinya. Setirnya di sini, setirnya juga ramai banget. Ramai banget tombol karena mobil ini kan punya EyeSight. Jadi di sini fitur-fitur seperti adaptive cruise control dia ada, ya kan, cruise controlnya ada jelas. Terus ini ada lane keeping assist, ada mode berkendaranya jadi seperti S dan I. S itu apa? S itu sport, I itu intelligent, mungkin seperti Comfort ya kalau intelligentnya. Sini untuk angkat telepon bisa, untuk info nanti head unitnya sebenarnya ada satu, cuma di situ ada layar lagi di bagian atas tuh, nanti gua kasih lihat ya. Jadi keren banget itu. Jadi ada pisah gitu antara head unit dan layar sana. Di sana tuh informasi tentang mobilnya semua ada. Nanti kita bakal lihat ya. Sini setirnya dibalut kulit dengan jahitan-jahitan asli. Di sini jahitannya warna grey. Kita lihat door trimnya dulu. Lihat door trimnya. Door trimnya sini panel empuk, banyak empuknya, jahitannya asli, ada memory seatnya juga, door handle-nya dia chrome, di sini auto, hanya sisi driver dan sisi penumpang sebelah kiri ya, sisi penumpang sebelah kiri itu. Terus apalagi sini ada untuk pengaturan jendela, auto folding ada, dan ini speakernya lihat Harman Kardon untuk speakernya. Mantap ya. Jadi suaranya bakal lebih oke lagi, lebih mantap lagi gitu. Di sini juga banyak tombol bagian sebelah sininya. Jadi ini ada untuk mengatur kecerahan dan keredupan bagian instrument cluster. Terus sini ada memori untuk bagasi, yang tadi gue bilang bagasinya itu bisa kita atur. Jadi mau tinggi banget, mau ngebuka full atau mau buka setengah itu bisa di sini. SRH juga ada di sini. Ada untuk membuka bagasi, stability control dan sensor parkir. Ya di sini ada tombol SRH. Itu apa? SRH itu adalah Subaru Responsive ya headlight. Jadi fitur yang kalau misalkan kita belok, jadi kita belok nih, misalkan belok ke kiri atau belok ke kanan, jadi si cahayanya tuh mengikuti. Itu mirip seperti Pajero yang sekarang kan, tapi dia lampunya berpisah. Kalau Pajero itu dia berpisah kan lampunya, jadi memang tersendiri. Untuk lampu ke sampingnya dia bisa sampai 180 derajat ya, 90 derajat, sorry 180 derajat lagi, 90 derajat gitu kalau Pajero itu, tapi lampunya terpisah. Nah kalau yang ini sepertinya tidak terpisah, jadi dia benar-benar mengikuti. Kalau misalkan kita belok, dia ngikut belok si lampunya. Terus ini ada engine start stop, ada pembuka kap mesin bagian bawah, kita coba nyalain. Nah untuk head unit untuk instrument cluster, untuk instrument clusternya dia masih analog, jadi RPM-nya di analog, speedometernya di analog, dan di tengah ada beberapa informasi yang diberikan sama mobil ini. Jadi seperti washer full, level low, ya itu untuk penyemprot wiper ya. Jadi ada indikator pintu, gear position, gitu-gitu ada untuk bagian tengahnya, dan ada stability control. Jadi semua indikator lengkap di sini. Dan yang paling gue suka itu bagian tengahnya. Bagian tengahnya pun bisa kita lihat informasi, ya banyak sih informasinya yang dia kasih. Yang pertama sini ada gambar mobil. Di sini kita bisa lihat misalkan sensornya, pintunya, terus sensor parkir, auto headlamp, terus ada suhu, bisa kita ganti lagi. Di sini ada all wheel drive-nya seperti apa, sudut kemiringannya berapa derajat, sampai segitunya. Sini lagi ada cool, water temp, jadi temperatur, terus ada oli temperatur, average. Nah ini maps, ini tuh konektivitasnya bisa Bluetooth ya. Terus ini konsumsi bahan bakar, dia hitungannya tuh per 100 km, jadi bukan per kilometer. Biasanya kan kita 1 liter berapa kilometer, kalau ini enggak, ini dia per 100 km hitungannya. Terus kalau kita ganti lagi, sini ada jam dan hari, tanggal. Sini, ini untuk misalkan mau ngelihat informasinya, sini pushnya nih, yang ada tombol info ya, dia ngasih tahu tuh. Dan balik lagi ke gambar mobil yang tadi. Nah untuk head unit, di sini juga head unitnya ya standar, dia touchscreen, ada Bluetoothnya juga.
Terus head unit ini dia bisa terhubung ya, terkoneksi dengan handphone kita melalui Apple CarPlay dan Android Auto, meskipun dia masih menggunakan kabel, jadi tidak menggunakan wireless. Tapi it's okay, nggak masalah, yang penting ada, karena itu yang penting zaman sekarang. Sini ada tombol-tombol juga, tombol fisik masih banyak. Di sini ada tombol volume, ada maps, apps, ada media, radio, semuanya tombol. Tengahnya ada lampu hazard. Di sini ada AC, AC-nya dia udah dual zone, kanan kiri bisa diatur suhunya masing-masing. Dan ada front defogger, rear defogger, dan sini ada auto climate-nya juga ada. Pengaturan arah semburannya bisa kita atur bebas. Ada mode di sini kan untuk pengaturan arah semburan. Sini untuk ventilasinya juga ada. Nah, di sini memang belum ada wireless charging. Betul, belum ada wireless charging. Ini dia transmisinya. Dan ada manualnya. Pedal shift-nya pun dia ada. Jadi Tiptronic ada, pedal shift ada. Mantap ya. SUV loh ini. Sini ada rem parkirnya dia tidak ada lagi rem parkir otot. Jadi sini sudah ada electric parking brake, ada hold-nya juga. Nah, ini untuk kamera ada X mode-nya, ada snow. Nah, snow dirt itu dia lumpur ya, tapi lumpurnya lumpur ringan kali ya, nggak terlalu berat. Tapi kalau misalkan mau lumpur yang berat, di snow mud, MUD, dia bisa main lumpur ya, yang lebih dalam lagi mungkin ya cara mainnya gitu pokoknya. Jadi bisa lumpur yang standar, bisa lumpur yang agak berat mungkin ya untuk mobil ini. Jadi ada modenya, jadi bukan cuman mode sport atau comfort, nggak dikasih mode-mode seperti ini. Ingat sama Mitsubishi X-Force ya. X-Force juga kan ada tuh dari Mitsubishi, dia punya punya drive mode tuh macam-macam gitu, bisa main pasir, main lumpur, main batu gitu kan, ada juga tuh. Unik dia. Atasnya sun visor lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya. Di sini juga ada lampu baca LED loh tengahnya tuh. Ada tempat kacamatanya, dan ini ada sunroof ya. Ada sunroofnya, kita coba buka. Oh sorry, tombol. Sekali tekan aja. Kadang ada beberapa mobil yang harus ditekan lama. Nah, gede, lumayan gede. Sunroof, bisa panoramik aja boleh. Terserah kalian. Jadi mobil itu jadi lebih terang loh siang hari. Sini juga spion tengahnya dynamic view, ini kameranya untuk eyesight. Terus lacinya soft opening dan cukup besar lacinya. 2 buah cup holder di sini, ada armrestnya juga kulit, bisa dibuka, dan ada konsol boxnya di tengah. Kita bisa naruh apa kek. Dan belakangnya lega bro, lega banget. Ini tadi bekas berkendara gua tingginya 168 dan ini lega bro, lega sih. Ada armrestnya, sebentar mana? Nah, ada armrestnya, cup holdernya ada 2. Seat back pocket juga sama sampai ke sana. Ini juga sama, dia dibalut kulit juga. Untuk bagian belakang, headrestnya ada 3, adjustable juga. Isofix juga tetap ada, aman buat teman-teman yang punya baby. Sini ada kisi AC dan ada 2 power outlet. Dan ini dia USB-nya menggunakan USB A. Di atasnya dia ada lampu baca dan udah LED juga, hand gripnya juga retract. Dan ini, nah, bisa ditekuk. Headrestnya bisa ditekuk. Ini dia ruang mesin dari Subaru Forester. Ruang mesinnya di sini dia sudah ditutup cover, pikirannya ya udah ditutup cover, dan ini udah dicat. Tuh lihat atasnya udah dicat ya, ada peredamnya juga. Terus ini adalah sebongkah mesin. Ini mesinnya mesin 2000 cc, boxer tetap ya. Subaru tuh dia mengandalkan dengan mesin boxernya, karena mesin boxernya Subaru itu sudah teruji. Wih, mantep. Dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 156 HP dan torsinya tuh di angka 196 Nm. Cukup lah untuk kita main-main di daerah pegunungan pakai mobil ini ya. Terus ini juga benar-benar padat sekali, padat banget mesinnya, bener loh. Dan ABS, ABD dan kawan-kawannya sudah terpasang pada mobil ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian semua untuk mobil ini dengan harga sekitar 600 jutaan, atau tepatnya dia di 674.500.000 rupiah, kita dapat mobil yang se SUV ini.
Ya fiturnya juga banyak, dan ini Subaru bro. Subaru ini mesinnya boxer, pasti bertenaga kalau misalkan bawa mobil ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang makhluk ini dari Subaru. Ini adalah Subaru Forester. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.